Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih rahimahumullah Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita istirahatkan diri dari kesibukan di kantor dan kita hadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat. Ini adalah satu kenikmatan dan nikmat lain yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang berbahagia ini, di siang yang sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur, nikmat Islam, masa walafiat, dan memudahkan langkah kita ke masjid Al-Qur'an. Salam dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, untuk musuh kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian akidah, dan bahkan kita tahu bahwa salah satu rukun iman adalah al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Namun iman kepada hari akhir ini bukan hanya rukun iman yang kita hafal, yang kita tahu, yang kita pelajari, tapi kita tidak aplikasikan dalam kehidupan. Kita tidak memahami bagaimana hari akhir itu akan datang. Kesempatan yang lalu sudah saya bahas tentang kapan hari kiamat terjadi, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu tentang kiamat. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hari akhir. Di antara tanda-tanda hari akhir yaitu terjadinya fenomena alam yang berbeda atau yang mungkin kita tidak biasa. Dan untuk meningkatkan keimanan kita terhadap hari akhir adalah memperhatikan fenomena alam, memperhatikan penciptaan manusia, memperhatikan langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dengan kekuasaannya yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki albab, yaitu akal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga berbaring. Dan juga mereka memikirkan pada penciptaan langit. Langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, juga manusia yang ada di dalam bumi, Allah ciptakan dengan satu sistem yang luar biasa. Allah ciptakan bagaimana musim kemarau datang, musim hujan datang. Ya, kalau di Arab sana ada 4 musim. Kalau di Eropa ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Di Indonesia cuma musim hujan dan musim panas. Di Sudan katanya cuma ada 2 musim, ya, musim panas dan musim sangat panas. Ya, nggak ada musim. Baik,
Ada satu kejadian yang kalau kita perhatikan ini berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Kita dengar beritanya bahwa 4 negara Arab, yaitu Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon, mengalami namanya badai salju. Jadi di Arab ada badai salju. Mungkin sebagian mengatakan, oh itu tidak aneh karena negeri Syam, yaitu Palestina, Syria sering namanya salju, walaupun sekarang memang badai. Tapi belakangan baru 3 hari yang lalu dikabarkan dari Saudi, ya tepatnya di Madinah, salah satu tempatnya itu salju menumpuk, tapi tidak diekspos oleh media Saudi. Sekarang kita bertanya-tanya, loh bukankah Jazirah Arab yang paling utama tentunya dimaksudkan adalah Mekah dan Madinah atau negeri Hijaz, di mana Rasulullah hidup di dalamnya atau lahir di Mekah dan akhirnya bermukim di Madinah, wafat di Madinah, terkenal dengan gersang. Maka saya mendapatkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang teksnya adalah la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhar. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai negeri Arab ya jelas di mana Rasulullah dulu hidup dan juga yang sekeliling Jazirah, termasuk negeri Syria ataupun yang mengelilingi Jazirah Arab, ya itu adalah Mekah atau negeri Hijaz, Saudi, di bawahnya sedikit Yaman, dan di atasnya negeri Syam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tanah Arab kembali menjadi murujan wa anhar, kembali menjadi tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai yang banyak. Ya. Di barat ada namanya Profesor Corner. Dia mengakui hadis ini walaupun tidak mengakui kenabian Muhammad SAW karena dia tidak menerima Islam. Dan dia mengatakan itu betul, bahwa nanti air dari kutub utara itu akan banyak mengenai negeri Arab. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu, di mana di teksnya dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai negeri Arab kembali menjadi banyak tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Kata Profesor Corner, benar. Dulu sebelum zaman Rasulullah, negeri Arab itu sangat apa? Sangat subur. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak sungai. Kemudian menjadi kering, ya. Itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika itu menitipkan anaknya kepada Allah di Mekah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku menempatkan anakku, ya, dari keturunanku di lembah yang tidak ada satu tumbuhan. Jadi sebelumnya tumbuh-tumbuhan banyak, ada sungai-sungai, kemudian dalam fase Ibrahim sudah jelas negeri Arab sangat kering sampai Nabi Muhammad SAW hidup dan wafat juga terus kering. Nah sekarang mulai ada yang namanya badai salju dan itu menimpa Madinah. Ya, tepatnya di daerah Tabuk. Ini artinya apa? Artinya terbuktilah sabda Rasulullah SAW bahwa nanti negeri Arab akan kembali seperti semula, dia banyak tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Ya, mungkin salah satunya dengan salju. Dingin, ya. Kemudian nanti banyak tumbuh-tumbuhan
dan itu telah diucapkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ya, dan Profesor Cornell dari Amerika dia mengakui itu. Dia mengatakan bahwa benar dulu di negeri Arab pernah hujan hal, tumbuh-tumbuhannya banyak dan sungai-sungai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau di Indonesia? Ya? Karena kita dengar, kita melihat bahwa banjir di mana-mana. Mungkin tahun ini lebih, atau hujan pada tahun ini lebih besar daripada tahun 2 tahun kemarin, 3 tahun yang lalu, atau mungkin sama dengan tahun 2004 atau 2007, atau mungkin lebih. Apakah ini tanda-tanda hari kiamat juga? Ya, sebagian ingin tahu apakah ini tanda kiamat atau tidak. Jawabannya adalah iya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam sunannya, dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yumtira an-nas mataran 'amman." Jadi kalau di Arab itu hujan dan nanti banyak tumbuh-tumbuhan, kalau di negara lain bagaimana? Ya, di sini hadisnya menjelaskan tidak terjadi hari kiamat sampai terjadinya hujan yang luar biasa. La tumbitu al-ardha syai'an, tapi tidak apa? Tapi tidak menumbuhkan sedikit pun dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kenapa terjadi banjir? Karena daerah resapan sedikit, karena tumbuhan jarang. Ya. Tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan hadis Ustaz Ahmad ini adalah nanti akan terjadi hujan, bisa saja ini tanda hari kiamat. Allahu a'lam. Kapan hari kiamat? Allah hanya yang tahu, tapi bahwa setiap kejadian, ya, dan ini jelas sama Ahmad ataupun musibah yang kita alami itu harusnya mengingatkan kita terhadap ya. Daerah resapan sedikit akhirnya banjir. Daerah Keramat, ya. Di Depok pun Kali Ciliwung naik dari batas normal 280. Biasanya 200, normal 280, berarti nanti dikirim dari Bogor dan akan menggenangi, membanjiri atau bahkan sampai luar biasa banjir di Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian menanyakan, bukankah hujan itu berkah dari Allah? Ya, hujan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Tapi hujan apabila menjadi musibah, sebagian menanyakan apakah ini berkah? Apakah ini kasih sayang ataukah ini peringatan, ataukah ini azab? Itu kembali kepada kondisi manusia ketika dia terkena musibah. Ini perlu saya jelaskan. Kalau orang sedang sujud di Masjid Al-Hikmah ini, lagi mengaji, kemudian datang satu banjir misalnya, Allahu a'lam, kita tidak tahu, semoga tidak. Kalaupun itu terjadi dan mereka tenggelamkan banjir, maka itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah mencabut mereka, mewafatkan mereka, ya, itu kasih sayang kepada Allah karena mereka mati dalam keadaan. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang sedang pesta-pesta, ya, lagi sedang menari, joget, minum minuman keras di hotel ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Datang itu namanya tsunami, tenggelam semua, itu adalah siksa orang-orang kafir, ya, lagi pesta boya. Dulu di Israel juga begitu, orang sedang nari-nari minum keras, ternyata bumi langsung ambles, tanah ambles dan mereka masuk semua ke dalam. Jadi musibah tidak bisa dimutlakkan sebagai satu azab, bisa menjadi satu kasih Allah Subhanahu wa taala,
ataupun peringatan bagi kita yang lalai. Ya, Allah kirim itu. Biasa rumah ini misalnya dijadikan tempat dugem atau tempat kumpul kebo misalnya, ternyata kena banjir, orang itu selamat, tapi rumahnya hancur semuanya. Itu peringatan bagi dia bahwa wahai hamba, janganlah engkau menjadikan tempat ini musibah. Atau dia bawa mobil ingin jajan misalnya, main perempuan, ternyata ketika naik mobil, mobilnya nabrak, mobilnya hancur, dia selamat. Itu adalah peringatan baginya bahwa jangan kau menggunakan mobil ini untuk maksiat. Jadi kejadian alam dan musibah bencana secara umum adalah pelajaran bagi manusia. Kita semua melihat dan menyaksikan ini setiap hari. Tahun demi tahun kita melihat kejadian alam berupa banjir, berupa gempa, berupa nggak tahu apa lagi namanya, wabah. Ada wabah macam-macam yang terjadi atau yang menimpa di daerah tertentu. Bisa itu wabahnya wabah penyakit ataupun wabah serangga misalnya, atau dulu ada ulat bulu atau yang lainnya. Itu adalah pelajaran, peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang lalai. Jangan sampai kita lalai bahwa kita mempelajari akidah, bahwa kita tahu bahwa iman, salah satu rukun iman adalah al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, tapi kita telah lalai. Allah sudah peringatkan, Allah sudah coba kita, Allah sudah perlihatkan, Allah sudah memberikan kita banyak kejadian yang seharusnya kita sadar, tapi kita tidak sadar. Maka sungguh merugilah bagi kita yang tidak ingin memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita untuk hari akhir. Karena hari akhir itu pasti akan datang cepat ataupun lambat. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan pernah lalai, jangan pernah malas untuk ke masjid padahal masjid dekat dari kantor kita. Jangan pernah malas untuk berdoa, jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita punya masalah di kantor ataupun di keluarga ataupun di bisnis dan lain-lainnya, adukan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan keluarnya insyaallah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada zuhur kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkat kepada semua. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Kira ada pertanyaan? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Terjadinya hujan. Jadi menimbulkan banjir. Ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi salah satu sebab terjadinya badai salju itu tadi. Jadi badai salju ini dia menimpa bukan Eropa tapi dia ke arah Arab sini. Ya. Bisa jadi betul ya. Tapi kalau hujan ini dia berproses. Bisa yang pasti mengalami proses seperti Allah firmankan firman-Nya dalam beberapa tempat. Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban wa yabsutuhu fis sama'. Allah mengirim angin, kemudian Allah bentangkan angin itu dan menjadi awan, dan keluar dari awan itu air. Jadi ada prosesnya di mana penyerapan air dan seterusnya. Ya. Adapun itu kiriman atau itu lokal, itu dibuktikan dalam ilmu yang pasti. Tapi yang pasti kalau itu di sini Profesor Korran khususnya yang saya singgung tadi, dia membahas tentang badai salju. Ya,
Saudi ini ternyata kutub utara jadi memuai itu ke negeri Arab. Kalaupun banjir apakah itu dari kutub utara, itu bisa dibahas dalam ilmu tentang hujan ataupun ilmu fisika. Bisa jadi. Tapi kita lihat yang terdekat aja. Yang pasti kalau di Jakarta ini salah satu kenapa banjir itu jelas daerah sampahnya sedikit. Ya. Jadi lebih banyak lebih banyak bangunan-bangunan tinggi, ya. Tempat-tempat hijau tidak ada, dan itu bisa gitu. Taman-taman di Jakarta sangat sedikit, dan kalaupun ada itu kecil dan juga tidak ada. Mungkin itu. Ya. Jadi musibah itu dia umum, Pak. Segala sesuatu yang menimpa itu musibah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya. Kelaparan semua itu adalah musibah menimpa. Nah, cuman apakah musibah ini kasih sayang baginya atau itu murka dari Allah atau itu peringatan? Nah, itu tergantung posisi orang itu. Itu yang perlu saya jelaskan. Karena dalam hadis sahih lainnya, innallaha idza arada bi'abdi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya, misalnya hadis. Apabila Allah menginginkan hambanya kebaikan di dunia, Allah akan percepat ya siksaannya di dunia. Jadi dunia ini maksudnya bagi orang-orang yang mereka kafir tidak beriman. Kita lihat orang-orang misalnya di Eropa atau di Amerika, mereka hidupnya enak begitu ya, tidak pernah krisis misalnya, walaupun sekarang mulai krisis tapi jauh lebih baik misalnya kehidupan mereka dibanding kehidupan kita. Dan mereka tidak mengalami apa-apa, bencana lebih banyak di Indonesia misalnya, itu karena Allah ingin ya menimpakan siksaan bagi mereka. Ini namanya istidraj. Namanya istidraj. Jadi orang-orang kafir dikasih nikmat dulu yang banyak supaya nanti di akhirat dikasih siksaan. Walladzina kafaru sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Kemudian itu tadi ya, apakah jadi saya ulangi bahwa musibah itu adalah umum. Musibah ini bisa menjadi rahmat, kasih sayang, bisa juga menjadi peringatan dan juga bisa menjadi siksa. Tergantung posisi orang ketika itu. Ya, karena para nabi semua dicoba musibah. Ya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam jelas dipukul atau para nabi dibunuh sampai mereka berdarah. Musa juga ketika berdakwah Taif, dua giginya di depan sampai hancur dan mengeluarkan darah. Belum lagi dihina oleh kaumnya, belum lagi umatnya. Ya, ketika di Mekah disiksa oleh kaum musyrikin, itu semua cobaan. Ya, dalam hadis sahih juga, inna 'idhamal jazaa ma'idhamil bala. Sesungguhnya balasan yang banyak itu tergantung besarnya cobaan. Jadi kalau kita mau pahala gede tapi nggak ada cobaan, nggak mungkin. Itu pasti. Kalau orang yang beriman, Allah akan coba dan cobaannya berat. Ya. Jangan kira orang-orang yang berpeci begitu atau kiai atau ulama nggak ada cobaan, banyak cobaannya. Takabur misalnya, atau ria, cobaan. Ya, jadi bukan cobaan, bukan ketika di luar saja. Di masjid pun orang ketika sholat syaitan menggoda, cobaan juga. Jadi cobaan itu sangat banyak, dan kalau kita lulus cobaan maka kita lulus dan dapatkan pahala yang banyak. Ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam.
Jadi butuh halaqah khusus, jadi butuh satu pertemuan khusus karena itu tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nanti ada lagi tanda-tanda kiamat besar. Di mana situ ada Dajjal, juga ada yang namanya Isa, Isa bin Maryam. Intinya adalah ya, tanda-tanda hari kiamat ini sebagiannya terjadi. Nanti ketika dekat itu ada tanda-tanda yang lebih spesifik, yaitu misalnya punya Dajjal. Ya, sekarang juga sudah ada. Tapi Dajjal, apakah sekarang sudah ada? Misalnya kayak di mana? Di India gitu ada orang bisa menyulap, bisa bikin orang kaya, atau misalnya dukun-dukun, atau dia mempunyai magic, atau dia mempunyai kekuatan. Apakah itu termasuk Dajjal atau tidak? Allahu a'lam. Tapi yang pasti Dajjal tidak sendiri ketika itu, karena ketika Dajjal muncul, Isa alaihissalam juga diutus. Ya. Intinya adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keluarnya Dajjal itu sahih. Ya. Sahih dan sangat baik. Dan dijadikan hujjah. Ya, bahkan bisa menjadi mutawatir karena banyak hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat yang tergantung kisah dan lebih spesifiknya dalam masalah apa. Tapi pastinya keluarnya Dajjal itu adalah kisah yang sahih yang tidak boleh kita ragukan. Ya. Bagaimana sifatnya? Ya, ini nanti butuh pertemuan khusus sifat Dajjal. Ya. Masih Dajjal, salah satunya misalnya matanya apa? Satu ya, matanya satu dia. Kemudian di jidatnya tertulis kafir. Itu ada dalam hadis Muslim dan lain-lain. Nah, salah satu kenapa kita doa sebelum salat ketika tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah Dajjal. Karena Dajjal nanti akan mencoba bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kekuatan kepadanya, tapi kekuatan itu digunakan oleh Dajjal untuk memalingkan hamba dari jalan Allah. Kata Dajjal, kemari sembah aku, kalian akan kaya. Jika itu orang pada kelaparan. Akhirnya benar, ketika menyembah Dajjal, mereka kaya, mereka tidak kelaparan, mereka jadi orang kaya. Ketika itulah mereka menjadi hamba Dajjal, bukan hamba Allah SWT. Itu artinya, ini perlu saya sampaikan, bahwa tidak tentu atau belum tentu hal yang nyata itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya begini, ada orang misalnya dia nggak pernah belajar akidah, atau mungkin kejawen, dia sering ke dukun begitu, terus dia meminta ramalan setiap tahun. Dia bilang ramalan dukun fulan betul Pak Ustaz. Saya setiap tahun ke dia, dan dia bilang kamu tahun 2013 begini-begini, 2014 2 tahunan atau setahunan, bulan ini seperti ini, bulan depan seperti ini, bulan ini kamu akan maju bisnis, bulan ini kamu akan dapatkan jodoh dan seterusnya. Ya. Jadi betulnya ramalan para dukun ya, itu tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Dajjal bilang, kalau kamu mengikuti aku, menyembah aku, kamu akan kenyang. Benar. Orang-orang ketika itu kenyang, tidak kelaparan, tapi itu cobaan dari Allah, ternyata mereka tidak kuat. Jadi yang nyata itu belum tentu, atau yang terjadi itu belum tentu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencoba hambanya mana yang mereka istiqamah di dalam ketauhidan dan mana mereka yang menyimpang dari jalan. Begitu. Dan cukup, baik kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.